warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmila Ali, NPM 020423111036, kelas 7A, Program Studi Manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan proposal bisnis tentang rencana investasi kos-kosan terintegrasi minimarket di Sofivi. Jadi mulai dari latar belakang usaha, perhitungan keuangan, sampai hasil analisis kelayakan. Perlu kita ketahui bahwa sekarang Sofivi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara mengalami perkembangan yang cukup pesat karena pertumbuhan ini mendorong meningkatnya kebutuhan hunian sementara. Jadi khususnya bagi pendatang seperti pegawai pemerintah dan pekerja swasta. Selain itu, kebutuhan konsumsi harian juga terus meningkat. Ya, kondisi ini kita bisa memanfaatkan sebagai peluang pembangunan kos-kos. Jadi, karena peluang itu, saya membuat rencana bisnis berupa kos-kosan 2 lantai dengan total kamar 15 kamar. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas utama seperti kasur, meja belajar, AC, dan kamar mandi dalam, serta wifi berbayar dan meteran listrik terpisah. Pada lantai bawah, saya juga menyediakan minimarket kecil untuk memenuhi kebutuhan harian bukan hanya penghuni kos tetapi juga masyarakat sekitar. Keamanan usaha ini didukung dengan pemasangan CCTV di area-area tertentu. Jadi, total kebutuhan investasi awal pada usaha kos-kosan dan minimarket kecil ini sebesar 990 juta. Jadi, investasi tersebut dia mencakup pembelian tanah, pembangunan gedung 2 lantai, biaya tukang pengadaan furnitur kamar, investasi wifi, serta modal awal minimarket dan sistem keamanan CCTV. Ada juga biaya perizinan dan biaya tidak terduga. Biaya operasional tahunan di sini dia meliputi listrik dan air area umum, biaya internet wifi, perawatan bangunan, perawatan AC, perawatan CCTV, serta penyusutan AC. Di mana total biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahun itu sebesar 89 juta. Untuk pendapatan usaha berasal dari 3 sumber utama, yaitu sewa kos-kosan, pendapatan minimarket, dan layanan wifi. Berdasarkan perhitungan, total pendapatan usaha per tahun mencapai 489 juta. Depresiasi aset dihitung menggunakan metode garis lurus, di mana aset yang terdepresiasi meliputi bangunan kos-kosan dan perlengkapannya dengan nilai sebesar 900 juta dan umur ekonomis 20 tahun. Dengan demikian, nilai depresiasi per tahun 45 juta. Sedangkan pada arus kas bersih dihitung menggunakan rumus laba bersih ditambah depresiasi dengan asumsi pertumbuhan pendapatan dan biaya sebesar 5% per tahun, serta depresiasi yang tetap diperoleh arus kas bersih pada tahun pertama sebesar 190.200.000 dan terus meningkat hingga 231.189.000 pada tahun kelima. Hal ini menunjukkan arus kas usaha yang stabil dan meningkat. Perhitungan NPV dilakukan dengan mendiskontokan kas tahunan menggunakan tingkat diskonto sebesar 10%. Arus kas yang digunakan dalam analisis ini sebesar 400 juta per tahun selama periode 5 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh total nilai sekarang yaitu present value arus kas sebesar 1.516.280.000. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan investasi awal. Karena total present value arus kas lebih besar daripada investasi awal, maka NPV bernilai positif. Hasil analisis internal rate of return nilai IRR diperoleh sebesar 31,6%, lebih tinggi dibandingkan diskonto sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa proyek mampu memberikan tingkat pengambilan di atas biaya modal, sehingga usaha kos-kosan ini layak secara finansial. Perbandingan antara IRR sebesar 31,6% dan WACC sebesar 10%. Karena nilai IRR lebih tinggi dibandingkan WACC, maka proyek ini mampu memberikan tingkat pengambilan yang melebihi biaya modal. Dari hasil perhitungan, nilai PI yang diperoleh sebesar 1,5, di mana nilai tersebut lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa nilai manfaat investasi lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, sehingga proyek usaha kos-kosan ini layak dan menguntungkan.
Oke teman-teman, demikian penjelasan proposal bisnis yang dapat saya sampaikan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, usaha kos-kosan dan minimarket ini dinilai layak untuk dijalankan dan memiliki prospek jangka panjang.